izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Masyarakatan, nama Bagas Bing Ramawan, STB 3851, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PPK BLU dapat diterapkan. Tujuan Badan Layanan Umum yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, efisien, dan produktivitas. Penerapan praktek bisnis yang sehat, pengamanan aset negara yang dikelola Badan Layanan Umum. Manfaat Badan Layanan Umum yaitu memberikan pelayanan yang prima dengan berorientasi pada kepuasan konsumen, mengoptimalkan PNBP, dan mengefisienkan belanjaan BLU atau Badan Layanan Umum, mereformasi birokrasi Badan Layanan Umum, dan mewujudkan good governance dengan melaksanakan prinsip efisien, efektif, ekonomis, produktif, transparan, dan akuntabel, melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan otonom. Kelembagaan. Apabila instansi pemerintah yang menerapkan pengelola keuangan Badan Layanan Umum memerlukan perubahan organisasi dan struktur kelembagaan, maka perubahan tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Desain organisasi harus memperhatikan keserasian antara besaran organisasi dengan beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Desain organisasi instansi pemerintah yang menerapkan pengelola keuangan Badan Layanan Umum harus menggambarkan secara jelas bagian organisasi meliputi kedudukan, susunan jabatan, dan hubungan antara kerja unit. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum dikelola oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum yang terdiri dari pemimpin Badan Layanan Umum, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pemimpin Badan Layanan Umum berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan Badan Layanan Umum. Pejabat keuangan yaitu berfungsi untuk penanggung jawab keuangan. Pejabat teknis berfungsi untuk penanggung jawab teknis di bidang masing-masing. Kepegawaian. Pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga tenaga profesional non-PNS. Pemimpin BLU atau Badan Layanan Umum dan pejabat keuangan sebaiknya dari PNS. Mengingat pemimpin Badan Layanan Umum bertindak sebagai penanggung jawab keuangan di samping operasional. Sedangkan pejabat keuangan adalah pengelola pendapatan dan belanja. Pejabat pengelola anggaran yaitu kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan atau pengeluaran
harus dijabat oleh PNS. Badan Pemeriksaan Intern Unit Kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern Badan Layanan Umum. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, ataupun pensiun. Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Pengelolaan keuangan dan barang. Yang pertama, pengelolaan kas. Satuan Kerja Badan Layanan Umum dapat menggunakan sisa pendapatan yang belum dibelanjakan untuk dikelola dengan tujuan meningkatkan pendapatan Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Dalam rangka pengelolaan rekening, Satuan Kerja Badan Layanan Umum dapat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya. Yang kedua, pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang Badan Layanan Umum mengikuti ketentuan PMK nomor 230 PMK nomor 5 tahun 2009 tentang penghapusan piutang Badan Layanan Umum. Pemimpin Badan Layanan Umum wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang Badan Layanan Umum yang disetujui menteri atau pimpinan lembaga atau ketua dewan kawasan yang bersangkutan. Yang ketiga, pengelolaan utang. Badan Layanan Umum dengan status penuh dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. Badan Layanan Umum dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Dan juga bisa kepada badan usaha lainnya atau Badan Layanan Umum. Yang keempat, pengelolaan investasi. Investasi jangka panjang antara lain berupa penyertaan modal, pemilikan obligasi jangka panjang, atau investasi langsung, misal pendirian perusahaan. Kecuali untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum, Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Satuan Kerja Badan Layanan Umum tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Yang kelima, pengelolaan barang. Pengadaan barang dan jasa, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 8 PMK 02 tahun 2006 tentang kewenangan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian ataupun seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa bila terdapat alasan efektivitas ataupun efisiensi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.